Halo semua, and welcome to my video. Salam kenal buat semua dan terima kasih banyak yang sudah follow aku di Instagram atau di YouTube. Tiap follow dan sub sekalian yang kalian tekan itu betul-betul menambah semangatku untuk bikin konten yang seperti ini. Untuk yang belum kenal, nama aku Teddy. I do some podcast, I gaming too, dan sekarang I post for Indonesia Basketball, terutama yang kupantau terus itu Bumi Borneo Basketball Pontianak ini. Aku menyukai basket sejak kecil ya, sekitar SD lah, kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu. Dan aku terus menggeluti basket yang aku suka ini, seperti orang-orang kebanyakan lah. Kalau jago sih enggak lah, karena kita main buat happy punya. Cuma karena aku happy dengan olahraga ini, aku terus kepikiran, gimana ya caranya aku supaya bisa happy juga, tapi aku bisa contribute juga untuk basket yang aku suka ini. Dan hadirlah pengumuman waktu itu, muncullah Bumi Borneo Basketball Pontianak ini. Waktu pertama kali aku tahu ada klub basket yang bawa nama Pontianak ini, wah gila, aku excited banget, happy, gimana enggak? Aku merasa aku punya something to root for in this sports yang aku suka ini, gitu loh. Kayak senang kita bisa bilang, weh, kita ada klub kita loh, klub Pontianak. Itu keren banget. Jadi sejak saat itu aku juga mutusin untuk memantau dan meliput progres tiap match. Sebisa mungkin aku nonton tiap match dari Bumi Borneo Basketball Pontianak ini. Jadi sekarang kita coba bahas Bumi Borneo Basketball Pontianak di Liga 1 kemarin ini. Gimana nih perasaan kalian? Liga 1 sudah selesai, harusnya ketika video ini sudah di-up. Dan game dari Bumi Borneo juga sudah selesai sih pas aku rekam video ini. Gimana lah perasaan kalian soal performa Bumi Borneo Basketball di musim perdananya? Aku sempat up di Instagram story questions gitu untuk nanyain followersku di sana. Kayak apa sih menurut kalian performa BBB di musim perdananya? Aku coba bacain satu-satu ya. Yang pertama itu ada yang jawab beyond expectation. Oke. Menurut aku Bumi Borneo memang beyond of the expectation-nya kebanyakan orang ya. Cuma kalau dari aku pribadi, aku juga sempat komen di Instagram aku di caption itu, kalau nggak salah itu pas kita tuh hampir masuk playoff. Jadi kita tuh lagi nungguin pertandingan itu Amarta Hang Tuah dengan Prawira. Itu sakit banget. Aku pun tegang banget waktu pas nonton game yang satu itu. Sakit hati banget. Sampai istri aku juga sempat video kan aku lagi nentengin ini, lagi nunggu nih, tegang nih. Aduh, bisa nggak ya? Ternyata Amarta Hang Tuah waktu itu masih memenangkan pertandingan itu sih. Mau dibilang beyond expectation, yes, gitu, pasti, karena kita ada 4 klub baru dan kita termasuk yang 2 terbaik lah. 1 kan Trans, 2 Bumi Borneo. Hawks sama EVOS kebetulan tidak sebagus itu. Kalau untuk aku pribadi, karena menonton dari awal gamenya sampai ke akhir game terakhir di liga ini, menurut aku sih masuk playoff sih bukan mimpi, bukan wacana, bukan angan-angan, bukan kayak ngomong-ngomong sok hebat, itu enggak bisa. Klub ini bisa gitu loh. Cuma yang perlu kita salut adalah coachnya. Kalau menurut aku coachnya, kenapa? Coach Tondi ini antik loh. Kita pemain sangat terbatas, ya kan? Kita pemain sangat terbatas. Paling roster kita yang diputar berapa orang aja sih gitu. Karena nggak banyak pemain di klub kita. Dan dia bisa contending gitu, melawan tim-tim besar-besar yang lain tuh bisa bersaing gitu. Aku masih ingat itu 2 atau 3 game pertama kalau nggak salah kita ketemu NSH ya, kalau nggak salah, atau bukan yang pertama atau apa, pokoknya kita sempat ketemu NSH. Itu aku surprise banget, walaupun aku harus mengakui NSH itu luar biasa. Shout out to NSH, semua fans NSH di sana. Tuh NSH tim yang sangat luar biasa, well deserved untuk masuk playoff. Apalagi ada Safar Newkirk-nya, gila sih, gila. Dan pas gamenya itu aku surprise gitu, wah bisa nih gitu loh, Bumi Borneo bisa nih. Jadi kalau aku pribadi sih, aku tidak bilang beyond expectation ya, malah menurut aku ya ini bisa, Bumi Borneo ini bisa. Itu kalau dari aku gitu.
Kita lanjut yang kedua. Yang kedua nih ya, bagus kok, tinggal perbaiki beberapa hal aja. Yang penting progres. Gua setuju. Karena ya ini tim kecil. Aku juga sempat chat ke beberapa pemain. Kan kita juga ada kawan-kawan kita ya. Kalau misalnya yang sesama Pontianak, kita ada Aliong di sana, Julius Cesar Wongso, kita ada Seven Orlando, kita ada Aryan Tio, ada juga orang Pontianak satu lagi, Andrew Bagaskara. Jadi aku sempat juga chat-chat sama mereka. Ya, kita mungkin waktunya mepet, ya kan? Karena untuk membentuk satu tim tidak mudah lah ya. Kalau teman-teman yang asli dari Pontianak tahu lah, mungkin sering lah dengar nama sekolah SMA 1 Petrus gitu ya. Itu latihannya aja itu bertahun-tahun, bahkan di prepare itu bahkan dari SMP gitu loh, baru bisa menjadi powerhouse-nya high school di Kalbar Pontianak itu. Karena persiapan latihannya panjang gitu, menjalin chemistry-nya sangat panjang. Kita kan juga merupakan tim yang gak semuanya sempat bertanding di liga profesional ini gitu loh. Untuk Tarkam aku rasa banyak ya, mungkin bahkan semuanya kalau Tarkam. Tapi kayaknya level di liga profesional ini beda sendiri gitu loh. Karena diakui juga sama beberapa pemain yang baru masuk ya, rookie, mereka ada cerita sama aku, beda. Liga profesional tuh beda, gak bisa disamain gitu, cara mainnya, play style-nya, game plan-nya, harus patuhi perintah coach-nya, mau inisiatif pun kayak mana, segala macam, itu beda. Mungkin kita yang dari nonton, kita bilang, ih kenapa sih kok mereka gak bisa kayak gini, ih harusnya bisa drive dong, ini harusnya pas, tapi kita gak tahu di sana kayak mana, kita gak bisa menempatkan posisi diri kita itu di pemainnya, kita gak tahu, karena liganya beda. Aku gak bermaksud membela Bumi Borneo-nya ya, cuman kelihatan kok beda kelasnya. That's why menurut aku kita sebut salah satu tim Satria Muda adalah Satria Muda, karena ya luar biasa sistem mereka main segala macam. Tapi nanti kita bahas lah, itu udah panjang banget. Jadi is it something need to be fixed dan butuh waktu? Oh ya pasti, itu pasti. Kita butuh waktu. Berapa lama? Kita nggak tahu. Tapi kalau di musim pertamanya saja, liga perdananya aja bisa hampir playoff, season depan menarik sih lihat Bumi Borneo gimana caranya sih, karena menurut aku kuda hitam juga gitu loh. Bumi Borneo ini mengejutkan beberapa klub, bisa mengalahkan beberapa klub besar, ataupun bisa bersaingnya itu aku udah salut lah. Nggak kena blowout aja aku udah keren gitu. Dengan persiapan yang cukup minim, this team is promising. Nih yang ketiga nih. Dengan persiapan yang cukup minim. Ya sih, persiapannya cukup minim sih. Aku rasa mereka cuma bisa berapa bulan ya. Kemarin sempat latihan juga, jalan chemistry, mau cocok-cocokan lagi sama pemain, harus tahu pemain ini kayak mana cara mainnya, mau diservis kayak mana. Kalau misalnya ya, kalau main basket kan aku biasa main kecil, main satu kan. Kalau kita main basket tuh kita harus nengok juga tim kita nih. Oh ini kayaknya jago nih di sini, dia bisa main post. Nah, kita harus manfaatkan dia di post. Oh ini jago shooting nih. Yang penting dia pandai cari posisi. Kalau kosong kita passing ke dia. Nah, kan itu butuh waktu ya untuk cari tahu gitu. Nah, aku rasa emang butuh waktu lebih lama sih. Tapi kan kalau misalnya kalian lihat yang ada sering nonton Bumi Borneo inilah, dari sepanjang game awal sampai sekarang tuh kalian nampak progresnya. Gitu kan, awal-awal mungkin oke lah, dia contending, bisa bersaing. Terus lama-lama di sini, oh kita nengok, oh ada beberapa pemain yang chemistry-nya dapet, ada yang enggak gitu, ada yang kadang ini cocok, ada yang enggak. Itu karena progresnya, mereka juga sambil cari, sambil adaptasi, tapi ketemu akhirnya ketemu. Ya mungkin kalau ditambah 10-20 game lagi, mungkin Bumi Borneo masih bisa kali, mungkin masuk playoff, nggak tahu, I don't know. Nah, itu kan dari teman-teman semua yang ada ikuti aku di Instagram, yang sering interaktif lah sama aku tiap pertandingannya gimana. Jadi itu komentar dari mereka. Kalau dari aku sendiri sih, kalau ditanya gimana performa BBB, memuaskan. Kalau menurut aku sebagai penonton sih aku memuaskan gitu loh. Walaupun menurut aku sebenarnya bisa jadi playoff contender, tapi ya mungkin ya kembali lagi kita banyak kekurangan waktu, ya kan, mungkin kekurangan juga pemain rotasi kita, Arsenal kita kurang banyak gitu, dan mungkin ada beberapa pemain yang panasnya juga telat gitu loh, untuk menemukan playstyle-nya juga telat. Dan satu catatan penting, kita harus lihat rookie kita juga banyak, tim lain juga ada yang rookie-nya juga banyak, cuma ya kita di kondisi yang sama juga seperti itu. Oke, jadi kita coba lihat statistik
dari masing-masing pemain dari Bumi Borneo Basketball. Kita nengok satu-satu. Oke, jadi kita bakal melihat lah ya sekilas statistik sampai di end of the regular season dari Bumi Borneo ini. Ya kan, aku sudah kasih highlight sih. Yang kuning ini berarti kawan-kawan kita yang asli dari Pontianak ya. Ada Julius Cesar Wongso, Alyong, ada Tio, ada Stephen Orlando, ada Andrew Bagaskara. Paling yang notable point saja ya yang aku sebutin. Kalau assist per game masih di lead oleh Wisnu, luar biasa. Block per game paling banyak Austin Mofunanya 1,24 per game. Field goal attempt Randy Bell, of course dia mesin scoring Bumi Borneo di season ini. Field goal made, of course Randy Bell juga. Free throw attempt Randy Bell. Free throw made juga Randy Bell. Lalu yang menarik adalah di minute per game. Aku bukan yang overhype atau gimana ya, cuma aku sangat senang. Sangat senangnya kenapa? Karena Alyong, Julius Cesar Wongso itu termasuk dari top 5 yang dipercaya oleh Coach Tondi bermain di lapangan. Inilah kenapa aku pernah posting, aku bilang Alyong is at the peak of his performance gitu. Makanya dia bisa dipercaya gitu sampai top 5 loh yang diberikan waktu paling lama di in-game gitu. Rebound per game Austin Mofunanya 6,86 per game. Steal Wisnu luar biasa 1,73 per game. Lalu juga poin per gamenya tertinggi Randy Bell ya 18,59, jelas. Pertandingan terakhir aja dia cetak sampai 40 poin. Ya kan, disusul dari Austin Mofunanya. Dua orang inilah yang jadi mesin skor di regular season kita. Lalu ada Wisnu hampir 2 digit 9,32, disusul dari Alyong 5,33 dan Raymond 4,59. Sebenarnya apa yang pengen aku sampaikan di sini ya, intinya sih sesuai dengan misi aku ya. Maksud aku pengen orang yang asli Pontianak juga selain dari yang lain ya, kan sebagai satu kesatuan tim. Cuma aku pengen melihat performa dari pemain asli Pontianak kita. Dari yang keseluruhannya ini memang yang paling menonjol untuk sekarang ya masih Alyong ya. Karena poin per game juga dia termasuk top 5 kontributor di Bumi Borneo sepanjang liga. Arion Tio, Stephen Orlando, Andrew Bagaskara belum maksimal lah, kita katakanlah kayak gitu ya, belum optimal di permainan ini. Namun yang kita bisa lihat sebenarnya minute play per gamenya Arion Tio sudah sangat luar biasa, sudah sangat lumayan, hampir 2 quarter 16,89 poin. Cuma kan Arion Tio ini kan memang diharapkan memberikan kontribusi dalam segi defense, ya kan, dia harus bisa mematikan bola segala macam. Jadi mungkin tidak bisa langsung kita nengok dari poinnya, tapi lihat play per playnya nanti in game gitu. Beda dengan Alyong ya. Kalau Alyong sih aku rasa selain dari defense dia juga diharapkan bisa mencetak skor gitu. Terus ada Stephen Orlando, minute per gamenya 9,8, tapi setahu aku dia jarang main ya, karena seingat aku ada cedera. Lalu Andrew Bagaskara yang juga minute play per gamenya juga masih rendah seperti itu. Jadi gua di momen kali ini gua pengen shout out, thank you Coach Tondi mau mempercayakan atlet-atlet asli Pontianak dan berani memberikan minute play untuk mereka supaya mereka bisa belajar, menikmati dan merasakan seperti apa sih bermain di liga profesional. Ya, dan itulah yang mungkin bisa kita bahas di video kali ini ya. Jadi kita video ya harapan kita untuk musim ke depan, terus statistik pemain-pemain kita di musim kali ini. Ya tentu harapan aku di musim depan pasti akan pengen lebih baik lagi ya, dan tuh bisa tembus playoff, bisa jadi moga-moga jadi champions, tentu yang itu yang kita pengen kan. I think that's all for this video. Thank you semua yang sudah nonton. Sorry kalau gua ada salah kata di Instagram, gua ada nyinggung siapa. No, I just post funny memes gitu, maksudnya biar have fun aja bareng-bareng kita. So I'll see you in the next video, karena masih ada playoff dan aku juga pasti akan pantengi terus. Jadi kira-kira siapa yang bakal jadi champion sih di musim kali ini. Okay, that's all and thank you and goodbye.